Saya akan membahas 20 emiten dan mungkin lebih tepatnya emiten-emiten yang rutin dan juga membagikan dividen-dividen jumbo. Mungkin teman-teman yang punya mimpi menjadi financial freedom dari dividen atau hidup dari dividen, ini kayaknya sudah mimpi banyak investor ya. Tapi kira-kira dari 940 emiten yang tercatat di BI, mana saja yang memberikan dividen secara rutin per tahun dan bisa kita perhitungkan, serta berapa sih modal atau duit yang kita butuhkan jika setiap bulannya kita hidup setara dengan UMP Jakarta. Mungkin sebelum membahas emitennya, kita kulas dulu secara pergerakan IHSG saat ini ya. Ya kita ketahui memang untuk investasi di 2 tahun terakhir ini cukup berat ya. Mungkin teman-teman juga yang investasi dari 2024 ke 2025, sebagian pasti masih ada yang loss ya. Apalagi kalau mengambil emiten-emiten yang mungkin rutin dalam membagikan dividen. Jadi kalau kita ketahui di sepanjang 2025 IHSG sudah turun hampir 9%. Kalau kita ketahui memang tentu banyak faktor ya yang mendorong penurunan IHSG. Salah satunya adalah ketidakpastian global atas kenaikan tarif yang digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas kenaikan tarif resiprokal ya, terutama untuk beberapa negara termasuk Indonesia. Kemudian selain itu kita ketahui kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2025 hanya tumbuh sekitar 5,03%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 1 2024 yaitu mencapai 5,11%. Kemudian ditambah lagi 2025 ternyata daya beli makin melemah karena banyak pabrik tutup, banyak jumlah karyawan ter-PHK, bahkan hingga Februari karyawan yang ter-PHK mencapai 18.610 tenaga kerja. Selain itu kalau kita lihat juga jumlah kelas menengah diprediksi di 2025 akan turun sekitar 2%. Dan ditambah lagi memang kabar kemarin bahwa ternyata APBN kita defisit ya. Per Maret itu defisitnya mencapai 104,2 triliun rupiah atau setara 0,43% dari PDB. Nah faktor-faktor inilah yang memang mendorong penurunan IHSG. Nah tapi selama IHSG turun sebenarnya ini bisa menjadi acuan ataupun kesempatan membeli saham-saham yang rutin dalam membagikan dividen. Nah saham-sahamnya apa saja sih kira-kira? Ya, jadi di sini CNBC Indonesia Research sudah menganalisa atau merangkum ada 20 emiten yang memang rutin dalam membagikan dividen di setiap tahun dan juga yieldnya termasuk 20 terbesar ya dibandingkan dengan 941 emiten yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama di sini memang rata-rata ada di sektor batubara dan juga banking. Pertama ada ITMG. Kalau kita lihat ITMG dividen yield terakhir itu mencapai 12,18%, di mana payout ratio perusahaan menetapkan 55,6%. Nah dividennya terakhir kemarin itu mencapai Rp2.975 per lembar saham. Kemudian kalau kita lihat untuk UNTR, dividen yield terakhir 9,9% dengan 2.236. Untuk Adaro ini sebenarnya special case ya. Jadi kemarin Adaro itu bisa mampu membagikan dividen hingga 95%. Ya atau hanya modal sedikit ini cuannya udah luber-luber ya. Tapi kalau kita lihat memang Adaro ada special case kemarin Adaro sendiri atau sekarang namanya Alamtri Resorts Indonesia, yaitu melepas anak usahanya yang memang bergerak di bidang batu bara atau yang sekarang sudah listing juga namanya Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI. Jadi mana kalau kita lihat memang per November kemarin Adaro membagikan dividen jumbo sebesar Rp3.670 per lembar saham atau yieldnya kurang lebih sekitar 37%. Jadi memang tahun ini tidak mungkin ya kalau Adro harus membagikan sekitar 95% lagi. Kemudian ada Games di 16,10% atau sekitar 1.283 per lembar saham. Ada Hexa di 17,4%, ada DMF di 8%. Ada batubara juga BSSR di 17%, MLBI 10%, MCOL di sini 11%, ada ASI Astra Internasional di sini 10,8%. Kalau kita bergeser ke sebelahnya ada RDTX di 4,15%. Kemudian di sini ada banking Bank Mandiri di 9,9%. Ini cukup besar ya di tahun kemarin ini. Kalau kita lihat yieldnya biasanya rata-rata hanya 4 hingga 5%, tapi Bank Mandiri sekarang sudah mampu hampir 10%. Kemudian ada BRAM di 7%, ada di sektor batubara lagi PTBA atau Bukit Asam di 14,7%, ada Duti di 11,7%, banking ada BNI di 8,3%,
Bank BRI di 9,4%, ada Fish di 3,3%, ada Merek di 9,4%, dan juga TGKA di 5,2%. Ya, jadi dari 941 emiten yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 20 emiten ini adalah emiten yang memang memberikan posisi dividen yield tertinggi 20 teratas dibandingkan dengan 941 emiten yang sudah terdaftar. Nah, kira-kira untuk hidup di Jakarta, terutama untuk yang single, dengan biaya sebesar UMP Jakarta atau kurang lebih sekitar 5,4 juta, atau kita bulatkan 5 juta ya, 5 juta sebulan, kemudian kalau kita kalikan 12 bulan ya, atau 1 tahun, yaitu menjadi 60 juta, kira-kira berapa modal yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang sebesar 60 juta setiap tahunnya. Nah, di sini emitennya masih sama ya, tadi 20 emiten. Nah, kalau kita hitung memang tentu saja Adro yang paling menang ya. Tadi kan yieldnya mencapai 95%. Tapi ingat, ini hanya di tahun kemarin. Tahun ini menurut saya tidak akan mungkin membagikan dividen besar. Bahkan mungkin lebih dari 30% juga agak berat ya. Karena sudah melepas dari energi batubaranya. Kalau kita lihat ITMG membutuhkan modal 492 juta untuk mendapatkan 60 juta setiap tahun. WNTR sekitar 603 juta. Kemudian ada GEMS di 372,6 juta. Hexa butuh 344 juta. ADMF butuh sekitar 744,4 juta. BSSR di bidang sektor batubara 351,7 juta. MLBI 594 juta. MCOL di 544,5 juta. Kemudian Astra Internasional di 553,5 juta. Kemudian kita bergeser ke sampingnya untuk deretan banking. ADR DTX di sini butuh 1,4 miliar ya untuk mendapatkan 60 juta setiap tahunnya. Kemudian ada Bank Mandiri 605,4 juta, ada BRAM di sini 858,4 juta, ada PTBA Bukit Asam 408,4 juta, ada Duti di 513,3 juta, Bank BNI butuh 720,3 juta, Bank BRI membutuhkan 638,3 juta. Kemudian ada Fish di sini membutuhkan 1,8 miliar, ini paling tinggi ya, karena tadi yieldnya memang hanya sekitar 3%-an saja. Kemudian kalau kita lihat untuk Merek di sini membutuhkan 637,7 juta, untuk TGKA di sini membutuhkan 1,15 miliar rupiah untuk mendapatkan 60 juta setiap tahunnya. Nah, kita sudah lihat nih teman-teman, tadi ya memang yang paling cuan ya kalau megang Adro, tapi sudah sejak sekitar 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu mungkin memang cuannya paling besar ya, karena hanya butuh sekitar 63 juta saja sudah bisa mendapatkan dividen sekitar 60 juta. Tapi tahun ini tidak mungkin akan membagikan dividen yang sama karena sudah melepas dari sektor energi batubara. Tapi kalau kita lihat tadi banking rata-rata membutuhkan sekitar 600 hingga 700 juta rupiah per tahun untuk mendapatkan hasil dividen sekitar 60 juta. Tapi memang kalau kita sandingkan dengan sektor batubara masih lebih banyak ya, atau yieldnya masih lebih besar batubara. Kalau kita lihat hanya membutuhkan lebih sedikit tapi cuannya cukup banyak. Disclaimer on, jangan lupa dianalisa ulang.